daripada mencerdaskan kehidupan kalau tadi juga bangsa. ada dari kawan kita yang bertanya ya mengenai pendidikan ini menyangkut human development. HDI, Human Development Index kita, pembangunan SDM kita itu adalah yang terendah di Asia Tenggara. Jangankan di dunia, saya lanjutkan dulu. Yang pertama itu. Yang kedua mengenai tadi disampaikan martabat kita makin lebih baik. Saudara-saudara bisa menyaksikan. Ketika Arroyo menyaksikan ada TKI-nya, pembantunya di luar negeri yang diseksa, dia datang dan protes. Apa yang dilakukan oleh pemerintahan kita saat ini? Itu kedaulatan kita. Sangat-sangat pemerintah. Tapi itu masalah TKI dan lain-lain sebenarnya sudah terjadi sekian lama dari dan sekarang kita berikan tampaknya dari pihak Wiranto juga tidak pernah tidak punya konsep apapun. Tidak punya konsep apapun dari kalau hanya kita diberikan kesempatan Pak Wiranto menjadi presiden, inilah konsep-konsep ekonomi kerakyatan yang jadi gini. Baik, sebentar. Kita akan berikan solusi dulu. Satu aja mungkin. saya Sebentar Mas, kita berikan kesempatan interupsi. Ya, kan interupsi. Silakan di atas Bapak. Silakan. Kita relawan dari SBY, perlu saya beritahukan, jika Anda punya hati nurani, pernahkah Anda melihat golongan menengah ke bawah sudah sekarang? Itu. Sekarang kenapa? Mereka itu tidak terpengaruh dengan BBM, tapi minyak tanah, gas berasa di kita. Sehingga bagi orang-orang sekarang, apakah Anda mau memilih SBY? Betul. Terima kasih. Sudah ya Bapak, sudah tadi? Belum? Silakan Pak. Demokrat kamu melarat. Kalau bicara hati nurani, yakinlah Anda bahwa hati nurani Anda juga tidak salah pilih. Sesungguhnya Anda pilih adalah SBY. Saya ingin menyadarkan kepada kawan-kawan Kalau bicara saya bicara dan dulu. rakyat ya. Kalau Anda bicara masalah minyak, itu bukan kesalahan SBY, kesalahan selalu. Baru bisa pilih, bukan. Saya yakin bahwa SBY adalah baik di atas semua. Tenang, studio tenang. Ya. Mohon tenang. Jadi kita tadi melihat semuanya berdasarkan angka-angka. Ini pemerintahan sekarang ini suka bermain angka ini. Saya ambilkan contoh masalah penurunan kemiskinan. Itu yang diturunkan itu sebenarnya bukan 1 juta tadi, bukan diturunkan orangnya tambah kaya, tapi indikator yang namanya miskin itu diturunkan. Ya, menurut Bank Dunia, yang namanya orang miskin kalau sehari penghasilannya di bawah $2, itu jumlahnya lebih dari separuh penduduk negeri tercinta ini. Apakah ini prestasi? Dan itu kok bilang adalah berhasil mengangkat kemiskinan? Jadi Makanya Pak prestasinya Wiranto- manipulasi data begitu. Betul, itu Jadi sebuah gini. prestasi memanipulasi data. Jadi gini Pak, jadi gini. Kalau Anda mendukung Pak Wiranto, sadarlah. Mohon gitu tenang, kan. mohon tenang. Mohon hargai narasumber. Tenang. Saya hanya ingin mengingatkan, sadarlah. 2004 aja udah kalah gitu kan, itu satu. Yang kedua, sadarlah ketika membawa kata hati nurani. Ketika membawa kata hati nurani, maka sepantasnya Pak Wiranto ketika tidak sukses dengan kendaraan Golkar membuat namanya perhimpunan kebangsaan, kemudian ditinggalkan begitu saja. Sebentar. Perhimpunan kebangsaan yang kemudian dihimpun, ditinggalkan begitu saja memimpin partai. Ini sesuatu yang tidak hati nurani di sebelah Bapak sana. dari tadi konsen dengan angka-angka. Saya perhatikan dari tadi selalu mengeluarkan data angka-angka. Tapi sebenarnya hitung-hitungan bagaimana Wiranto akan sukses? Hitung-hitungannya bagaimana Wiranto akan memenuhi target? Jadi, sementara akan mampu oke. sementara Inilah hitung-hitungan yang jawaban yang paling vital ya. Persoalan ekonomi, persoalan kemakmuran rakyat itu di Indonesia, banyak minyak tidak dapat minyak. Ini adalah persoalan kepemimpinan, leadership bangsa. Oleh karena itu, saya mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia. Ini persoalan bangsa ini karena persoalan manajemen dan kepemimpinan. Oleh karena itu, dengan pemilu harus kita ganti dengan figur yang baru. Kalau masalah kepemimpinan, maka kita mesti sepakat Kita jangan sampai ditipu berkali-kali dengan angka yang diri tidak ada. menggunakan partai Golkar yang besar saja tidak sukses, apalagi dengan partai yang yang ini baru. disampaikan Pak Hoco adalah apapun yang Anda katakan, nyatanya sepertinya rakyat masih mempercayai SBY. Saya sudah keliling Indonesia, seluruh Jawa. Saya sebagai Wakornas, Pak Wiranto berkeliling dan menampung. Kita lihat ini semuanya perwakilan dari seluruh nasional. Ya. Baik, ya. Jadi itulah faktanya, rakyat telah menghendaki perubahan dan Pak Wiranto adalah figurnya. Terima kasih Mas Hoco dan juga Mas Ebonur.
waktu sudah hampir habis. Sekarang kesempatan bagi Anda memberikan pernyataan penutup, dan kalau tadi diulang-ulang bahwa masih perlu waktu, mau waktu berapa lama lagi jadi presiden? 1 periode, kita diberi kesempatan 2. 5 tahun tidak cukup bagi Anda. Oke, jadi gini. Closing statement, Pak. Closing statement saya mungkin begini. Jadi kami dari relawan SBY meyakini bahwa Pak SBY sudah bekerja keras. Pak SBY sudah banyak bekerja. Sebentar. Pak SBY sudah banyak bekerja, tidak banyak bicara. Relawan SBY yang akan banyak bicara untuk menyampaikan apa yang sudah dikerjakan oleh Pak SBY. Hidup Pak SBY! Hidup Pak SBY! Silakan, Pak. Saya ingin menanggapi dengan segala hormat, kami appreciate kepada Pak SBY yang telah bersusah payah. Terima kasih! Akan tetapi, ketika fakta-fakta menunjukkan hasil untuk rakyat itu minus tidak plus, maka kami serukan harus ada pergantian presiden melalui pemilu tahun ini. Oleh karena itu, mari rakyat, karena angka-angka sudah membahayakan dan suara rakyat, tangisan rakyat itu menyatakan ingin perubahan, maka saya mengajak perlunya ada perubahan, dan Pak Wiranto adalah figur yang tepat, yang tegas untuk menggantikan. Baik, terima kasih. Luar biasa demikian hangat perdebatan kali ini. Dan memang Rahma, ini baru bulan Februari. Apalagi nanti menjelang pemilu legislatif, kemudian setelah ada capres betulan, maka akan semakin ramai tawaran-tawaran ini. Luar biasa di studio ini, semangat sekali para relawan untuk mendukung capresnya masing-masing. Semoga saja demikian juga dengan rakyat. Semangat ini bukan hanya di studio saja, tapi juga di Itu apa namanya yang Demokrat kalah darah. Tapi mudah-mudahan tidak ada friksi-friksi di lapangan, dan mudah-mudahan semua berlangsung dengan damai untuk kebaikan bangsa dan negara selama 5 tahun ke depan. Saya Tina Talisa, salam dan sampai jumpa.